Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua yang masih diberi warisan kehidupan ini, pinjaman kehidupan ini, selalu menjadi sumber cinta, sumber welas asih, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber keamanan, sumber kenyamanan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Semoga kehadiran kita ke semesta ini menjadi sumber cahaya bagi semesta. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, mengurusi semua kebutuhan kita. Cinta kasihnya yang tanpa batas, sehingga beliau tidak pernah lelah memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya. Dia tidak memenuhi keinginan kita karena dia tahu yang terbaik bagi kita. Tetapi yang pasti dia akan selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah meridhoi, memberkahi sekaligus mengizinkan kita untuk mengetahui sedikit rahasia tentang dirinya, dan kita pun menjadi orang-orang yang amanah untuk selalu menyimpan rahasianya dalam diri. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ibu punya anak dua. Anak pertama itu tukang jualan payung, dan anak yang kedua tukang jualan es. Jadi kalau musim kemarau, ibu ini sedih karena anak yang jualan payung selalu aja dipikirkannya. Payungnya nggak laku. Giliran musim hujan pun ibu ini sedih juga, karena yang dia pikirkan adalah anak yang jualan es. Esnya gak laku. Kira-kira kapan ibu ini akan bahagia? Musim kemarau memikirkan anak yang jualan payung. Musim hujan memikirkan anak yang jualan es. Kemarau sedih, hujan juga sedih. Kira-kira seperti itulah gambaran kehidupan manusia pada umumnya. Karena otaknya itu selalu disetting untuk mendapatkan yang dia ingin. Padahal sebetulnya kalau dirubah saja otaknya itu, sudut pandangnya itu, musim kemarau datang disyukuri. Semoga anak yang jualan es laku sehingga bisa menolong anak yang jualan payung. Musim hujan datang disyukuri juga. Semoga anak yang jualan payung laku keras sehingga bisa menolong anak yang jualan es. Dirubah saja sudut pandangnya, dari kufur menjadi syukur, dari menolak menjadi menerima, sehingga dia tidak terjebak oleh kepedihan emosinya sendiri. Saya tidak berbicara kesedihan, karena kesedihan itu terlalu kecil dari kepedihan. Kepedihan itu luas sekali. Di situ ada kemarahan, di situ ada
kecemburuan, ada iri hati, tidak bisa menerima kenyataan, selalu menolak setiap realitas yang terjadi. Itulah yang menimbulkan kepedihan. Kalau kita masih seperti itu, berapapun rajinnya kita melaksanakan ritual agama, tidak akan pernah menolong kesadaran kita. Hidup kita terus diombang-ambing dalam dualitas yang tidak menentu, entah sampai kapan. Kira-kira seperti itu ya gambaran semua manusia. Makanya kajian saya hari ini saya berikan sedikit ilustrasi betapa dahsyatnya mengubah sudut pandang. Tetapi betapa menyengsarakannya kalau sudut pandang kita selalu negatif. Makanya di dunia ini saya yakin siapapun orang yang sudah menemukan kekuatan positif dalam dirinya yang bernama cinta, pasti hidupnya menakjubkan. Jadi kalau badan sakit-sakitan, ekonomi juga susah, konflik terus berkembang, hubungan sosial malah justru semakin memburuk, hubungan suami istri terganggu, hubungan dengan anak terganggu, hubungan persahabatan terganggu. Saya pastikan sebetulnya itu bukan apa-apa. Semesta sedang mengajarkan kepada kita, tolong dong ada yang dirubah dengan cara berpikirmu. Tolong dong ada yang dirubah dengan cara hidupmu. Karena semua penderitaan yang terjadi pada dirimu bukan takdir. Tidak mungkinlah Allah yang maha pengasih, maha penyayang kemudian mentakdirkan si A itu menderita, mentakdirkan si B itu hidupnya bahagia. Kebahagiaan dan penderitaan itu bukan buatan Allah, itu buatan kita sendiri. Allah itu hanya mengikuti apa maunya kita. Makanya Allah berfirman dalam sebuah diskusi, beliau mengatakan, aku bergantung sangkaan kamu. Oleh karena itu, maka pikiran adalah penentu utama takdir kita. Jadi penentu utama takdir kita bukan Allah, karena kreator kehidupan kita adalah pikiran kita sendiri. Allah hanya mengikuti apa yang kita pikirkan, dan Dia menamakan dirinya adalah Rabb al-Alamin. Jadi Rabbul Alamin itu bukan pencipta, tapi Rabbul Alamin itu adalah fasilitator, sang kehadiran, sang keberadaan. Apa yang kau cipta di pikiranmu, Allah akan mengikuti apa yang ada dalam pikiranmu sendiri. Dan selama ini, ya mohon maaf, kita terus menerus ya menyalahkan Allah. Jadi seakan-akan Allah itu pilih kasih, si A ditakdirkan seperti ini, si B ditakdirkan seperti itu. Bahkan kita percaya rezeki pun sudah diatur oleh Allah. Yang mengatur rezeki itu kita kok. Kita mau jadi orang kaya, terserah kita. Kita mau jadi orang miskin pun terserah kita. Allah akan mengikuti apa maunya kita. Dan Allah yang maha pemberi rezeki menyediakan rezeki yang sama buat semua orang, tak terbatas bahkan, karena rekening Allah itu tak terbatas. Kita yang suka membatasi Allah. Coba kalau kata-katanya diganti, saya pasti bisa beli, pasti ada rezekinya. Kenapa sih kita ini senang sekali membicarakan yang kita tidak suka, padahal yang tidak disukai itu tidak membuat kita bahagia, bukan? Begitu pergi ke toko sepatu, ada sepatu mahal, wih, sepatu bagus. Begitu dilihat, wah, mahal. Seumur-umur ya kalian tidak akan pernah bisa pakai sepatu itu. Coba diganti sudut pandangnya. Begitu lihat sepatu bagus, wih, cocok dengan kaki saya. Warna sepatunya juga cocok banget nih dengan kulit saya. Gitu, pasti kebeli. Kalau kita berpikir mahal, tidak akan kebeli. Kalau berpikir kebeli, mahal itu bukan urusan Allah. Allah tidak pernah bikin pabrik duit. Yang bikin pabrik uang itu kan manusia, namanya peruri. Betul apa tidak?
Nah, yang ringan-ringan dulu seperti biasa. Kajian saya sudah langsung melesat ke atas. Karena hari ini saya akan ngasih ilmu yang luar biasa. Tetapi ilmu ini harus diamalkan ya, harus dilakukan. Jadi jangan jadi kolektor ilmu, tetapi ya kita harus menjadi pelaku dari pengamalan ilmu. Karena kalau kita terus-menerus menjadi kolektor ilmu, maka kita ini seperti bejana kosong yang menampung banyak ilmu. Buat apa? Karena pendidikan itu bukan mengisi bejana kosong, tapi pendidikan itu adalah mengobarkan cahaya kesadaran. Mungkin ilmunya tidak banyak, tetapi cahaya kesadarannya berkobar. Nah, itu baru keren. Cirinya apa? Cirinya wajahnya sumringah, ya, awet muda. Senyumnya juga kelihatan ikhlas, gitu kan? Iya. Tatapan wajahnya penuh dengan persahabatan. Memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Makanya kalau kita mau lihat orang tinggi ilmunya sederhana, nggak usah dites pakai itu ini. Lihat cara dia memperlakukan orang lain, itu aja, sederhana. Lihat cara dia memperlakukan pasangannya, lihat cara dia memperlakukan anak-anaknya, lihat cara dia memperlakukan tamunya. Gitu. Orang berkunjung ke rumah kita jam 12, diajak ngobrol aja sampai sore, dipamerkan semua ilmu, padahal perutnya sudah kurubu. Ditawarin kopi enggak, ditawarin minum enggak, terus aja memamerkan ilmu seakan-akan dia ahli ilmu. Itu tidak bijaksana namanya. Kalau jam 12 jadwalnya makan, ajak makan. Kalau orang perlu beras, kasih beras. Orang perlu baju, kasih baju. Orang perlu duit, kasih duit. Orang perlu ilmu, kasih ilmu. Itu namanya keadilan. Makanya ada 5 dasar kebenaran. Yang pertama pengetahuan, yang kedua adalah cinta, yang ketiga keadilan, yang keempat adalah pengabdian, yang kelima adalah kesabaran. Kalau 5 dasar kebenaran itu sudah dikuasai dan itu diterapkan dalam kehidupan kita, saya pastikan hidup kita menakjubkan. Bukan kita yang mencari uang, uang mencari kita. Jangan mau dihinakan sama uang. Bukankah kita lebih mulia daripada uang? Kalau kita selalu mencari uang, itu salah kaprah. Harusnya uang nyari kita. Gimana caranya? Kalau ingin sukses harus malas. Ya. Jadi kalau ingin sukses harus malas. Semakin dekat kita dengan pekerjaan, semakin intim kita dengan pekerjaan, saya yakinkan duitnya semakin kecil. Gak percaya ya? Tukang tembok, dekat gak dengan sendok tembok? Dekat dengan semen? Dekat dengan batu? Dekat dengan bata? Dekat dengan abu? Coba, kerja jam 8 pagi, selesai jam 4 sore. Jeplok, jeplok, jeplok. 150.000. Mandornya sudah mulai menjauh tuh dari semen. Lebih besar lagi. Yang punya propertinya jauh banget, gak kena kebul, bahkan tidak pernah lihat semen dia itu. Duitnya banyak. Kenapa? Karena dia malas. Ngerti maksud saya? Ini ilmu tingkat tinggi nih, ilmu tingkat tinggi nih. Yang punya Facebook itu sekarang sudah ganti nama itu jadi Meta. Itu kerjanya jalan-jalan aja kemana-mana. Nyumbang sini, nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang sana. Lagi tidur saja rekeningnya numbuk. Betul apa tidak?
Nah kita kan beda. Kalau kerja dapat duit, nggak kerja nggak dapat duit. Salah sendiri, tidak membangun sistem. Terlalu dekat kita dengan pekerjaan, sedikit duitnya. Coba belajar menjauh dari pekerjaan, bikin sistem. Yang sibuk di dapur tuh, di restoran, berapa sih gajinya? Yang punya restoran nggak pernah ke dapur. Betul apa tidak? Nah, jadi kalau ingin sukses harus malas. Ini ilmu tingkat tinggi ini. Tapi jangan salah ya. Dia aja dari kecil bukan begitu ya. Jadi oleh karena itu siapkan masa depan itu dengan pasti. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Jangan berjudi. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian itu namanya judi. Nah itu judi yang berbahaya itu sebetulnya, membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Ya, sabung ayam bahaya karena menyakiti ayam. Main kartu berbahaya, nyakitin kartu. Puk, puk, kan sakit kartu, betul nggak? Gitu. Tapi membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian itu jauh lebih berbahaya. Jadi jangan-jangan kita ini sangat benci kepada para penjudi. Jangan-jangan kita adalah para penjudi kelas kakap karena membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Kamu sholat, diterima gak sama Allah? Wallahu alam, judi. Kamu haji, diterima nggak? Mabrur apa tidak? Wallahu alam, judi. Harusnya kita bisa memastikan kalau sholat kita itu diterima Allah. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Atha mengatakan, untuk tahu sholatmu diterima oleh Allah, gak usah tanya Allah, gak usah tanya malaikat. Tanya saja diri kamu, habis sholat perubahan apa yang terjadi? Habis sholat marah-marah, habis sholat kesel, habis sholat bicarakan orang, wah mulutnya tidak terjaga. Berarti sholatmu itu nggak bener, ada yang harus diperbaiki. Sedangkan sholat itu bukan tujuan. Sholat itu adalah sarana mencapai tujuan. Kan tujuan sholat itu akhlak. Aqimis sholah, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Jadi puncaknya sholat itu akhlak. Paham? Oke. Baik, sekarang hari ini saya akan berbicara kecerdasan. Apa sih kecerdasan itu? Awas, kecerdasan tidak sama dengan kepintaran. Kalau kepintaran itu ranahnya intelektualitas. Itu dalam bahasa akademik disebut aspek kognitif. Maka di situ banyak sekali tuh ahli-ahli psikologi yang sangat terkenal yang telah menganalisis bahwa intelektualitas manusia itu yang disebut dengan aspek kognitif itu ada 6 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah disebut mengingat. Tingkatan yang lebih tinggi dari situ disebut memahami. Lebih tinggi dari situ namanya menerapkan. Lebih tinggi dari situ namanya menganalisis. Lebih tinggi dari situ namanya mengevaluasi. Nah, yang paling tinggi keterampilan berpikir namanya adalah mensintesa, mencipta. Nah, itu dibangun di dunia akademik. Itu pun kalau benar gurunya ngajarnya. Kalau guru itu mendikte, guru itu suruh mencatat, membaca dan menulis, tidak mengembangkan keterampilan berpikir, ya tentu saja yang ada sekolah cuman mengingat. Makanya orang tua kan kalau nyuruh sama anak pakai bahasa Sunda, ujang nyai gerang ngapalkeun. Tuh kan. Dianggap ngapalkeun itu belajar. Menghafal itu bukan belajar itu.
Menghafal itu tidak termasuk, belum masuk belajar itu. Belajar itu berpikir. Hasil proses belajar, keterampilan berpikir seseorang itu meningkat. Itu yang disebut dengan solve problem. Nah, itu aspek intelektualitas, aspek akademis. Sehingga jangan heran kalau ada orang sekolahnya tinggi tetapi mohon maaf masih melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dan norma. Masih korupsi, masih merugikan negara, masih merugikan masyarakat dengan jabatannya, padahal sekolahnya tinggi. Karena memang sekolah tinggi yang diasah adalah intelektualitas. Nah, saya sekarang tidak berbicara dimensi itu. Saya bicara dimensi lain, namanya kesadaran. Nah, kesadaran itu adalah ibunya kecerdasan. Nah, kecerdasan itu dalam bahasa asing sering disebut dengan intelijensia. Nah, intelijensia berhubungan dengan kesadaran. Nah, oleh karena itu, maka kecerdasan itu adalah kemampuan seseorang dalam beradaptasi terhadap perubahan. Apa kecerdasan? Kemampuan seseorang dalam beradaptasi terhadap perubahan. Nah, sekarang selesai kajian ini kita bisa ngukur kira-kira saya ini cerdas apa tidak. Bisa diukur tuh. Nah, bukan sekedar itu, berapa tingkat kecerdasan saya. Itu bisa dilihat dari kemampuan kita beradaptasi terhadap perubahan. Apa sih yang abadi di semesta ini? Oke. Siang itu tidak abadi, malam juga tidak abadi, tapi siang dan malam abadi. Jadi yang abadi di semesta ini ternyata perubahan. Dan perubahan itu ya oleh orang-orang yang sudah mencapai kesadaran tinggi sudah diklasifikasikan termasuk pada aspek hukum alam. Jadi kecerdasan itu sudah menjadi hukum alam sekarang. Perubahan itu sudah menjadi hukum alam. Nah, kalau perubahan itu hukum alam, kemudian kita melawan hukum alam, ya siap-siap saja kita akan jadi orang yang idiot alias bodoh. Jadi ciri kecerdasan itu adalah ditandai dengan kemampuan seseorang dalam beradaptasi terhadap perubahan. Paham sampai sini? Oke. Awas ya, selesai kajian ini langsung evaluasi. Kira-kira saya cerdas apa tidak? Awas, saya tidak bicara pintar. Kalau soal kepintaran, ya nggak usah dibahas lah. Hafalan kalian banyak. Betul nggak? Iya. Al-Ikhlas hafal, Al-Falaq hafal, Anas hafal, ayat kursi. Wah, paling dulu hafalnya. Gitu. Karena ayat-ayat itu ayat-ayat penting ya untuk ngariksa diri dari jin dan kuntilanak, kan begitu. Saya tidak berbicara itu, ya, tidak bicara itu. Saya berbicara kecerdasan. Karena hafalan-hafalan kita itu nggak penting. Apalagi ketika kita tidak mengerti dan bisa menerapkan apa yang kita hafal. Yang akan menolong kehidupan kita bukan hafalan, tapi kompetensi. Makanya masih ingat ya, pernah rame kan kurikulum kita diganti dari kurikulum lama jadi kurikulum berbasis kompetensi. Karena sebetulnya yang akan menolong kehidupan kita itu adalah kompetensi. Kita punya keterampilan apa dalam hidup, itu yang paling penting. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang saya masuk dulu sebuah rahasia. Ini adalah rahasia yang akan saya bagi hari ini. Kebanyakan manusia menderita hari ini karena apa? Dicengkram oleh masa lalu. Belum bisa melepaskan diri dari cengkraman masa lalu. Tidak hadir di sini saat ini sekarang. Saya katakan sekali lagi,
Siapapun yang hari ini masih mengizinkan dirinya dicengkram oleh masa lalu, bersiap-siap saja akan sedih selamanya. Makanya belajar agama, belajar spiritual, satu-satunya salah satunya yang dibangun kompetensinya adalah melonggarkan cengkraman masa lalu. Makanya intisari semua agama sama. Apa itu? Berserah diri. Makanya di Islam kita mengenal ada ayat inna din indallahil Islam. Sesungguhnya intisari agama menurut Allah adalah pasrah. Pasrah bahasa lainnya adalah berserah diri. Nah, saya sudah jelaskan ya di kajian sebelumnya. Mungkin sudah hatam ya. Berserah diri itu artinya adalah menerima saat ini tanpa syarat, menerima saat ini tanpa penghakiman. Tidak diizinkan pikiran kita terjebak pada benar salah, baik buruk. Semua realitas adalah kebenaran. Setiap kebenaran cuma satu, terima. Terima. Ketika kita sudah mampu menerima realitas apa adanya, itulah yang disebut dengan berserah diri tanpa syarat. Ini harus dilakukan. Kalau hari ini kita masih hidup, inilah saat ini. Besok masih hidup, saat ini. Lusa masih hidup, saat ini. Perlakukan setiap waktu sebagai saat ini dan terima saat ini apa adanya tanpa penghakiman. Damai selamanya. Karena yang disebut dengan masalah itu adalah ilusi pikiran. Karena pikiran diizinkan oleh kita menghakimi. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Silahkan, terus begitu. Capek hidup kita. Padahal kita tidak sadar benar salah, baik buruk itu adalah hasil produk pikiran. Pikiran yang memproduksi sudut pandang itu. Coba hentikan pikiran, istirahatkan pikiran dari penghakiman. Terima semua hal apa adanya. Tidak ada masalah. Gak ada masalah. Oleh karena itu longgarkan cengkraman masa lalu. Longgarkan cengkraman masa lalu. Begitu masa lalu dilonggarkan cengkramannya luar biasa. Sebentar saya berikan ilmunya. Ini poin-poin penting. Rahasia akan kita buka hari ini. Yang kedua, biarkan semua hal pergi. Biarkan semua hal pergi. Jangan ada yang ditahan. Karena perubahan itu hukum alam. Hari ini kita punya mobil, besok nggak punya mobil, biarkan semuanya pergi. Kita akan terjebak dalam hidup ini dua, namanya siklus. Siklus itu cuma dua, keberhasilan, kegagalan, keberhasilan, kegagalan. Dan sebetulnya yang melahirkan kegagalan itu keberhasilan. Tidak ada kegagalan loh kalau tidak ada keberhasilan. Dan yang menghasilkan kegagalan itu keberhasilan. Yang menghasilkan keberhasilan kegagalan. Percaya sama saya apa tidak? Yang melahirkan kebaikan itu bisa jadi keburukan. Yang melahirkan kesadaran itu bisa jadi ketidaksadaran kita. Ayo. Yang melahirkan cahaya itu bisa jadi kegelapan. Betul? Nabi Muhammad itu keren sekali. Dalam sebuah hadis bilang begini, kalau hari ini kamu serba ada, bersiap-siaplah, waspadalah. Di depanmu ada saat di mana kamu tidak ada. Kalau kamu sedang tidak ada, bergembiralah kata Nabi. Karena di depanmu ada siklus di mana kamu akan ada. Tidak ada yang siang yang abadi, tidak ada malam yang abadi adanya. Siang, malam, siang, malam. Tetapi yang abadi adalah perubahannya, siang dan malam. Ini adalah pola hukum alam yang tidak dipahami oleh kita semua. Karena kita selama ini mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Paham? Oke. Biarkan semuanya pergi. Yang enak akan berlalu, yang tidak enak juga akan berlalu. Betul? Orang yang baik akan berlalu, orang yang buruk akan berlalu. Apa yang tidak berlalu? Hanya pikiran kita yang bodoh yang suka mencengkram.
Karena pikiran ingin ini tidak mau itu, capek jadinya. Padahal semua itu akan berlalu. Biarkan semuanya berlalu. Hari ini bulan madu, besok bertengkar. Biarkan semua berlalu. Bulan madu akan berlalu, pertengkaran juga akan berlalu. Lewati semuanya. Karena hidup adalah latihan untuk bisa menerima yang kita tidak ingin dan melepaskan yang kita ingin. Itu hidup. Jadi kalau kita kenal dengan tarian semesta, kita kenal dengan cara semesta bekerja, sebetulnya gak ada masalah dalam hidup. Asik-asik saja. Jadi yang saya bagikan ini adalah pengalaman saya, karena saya pernah di titik itu. Senang ke sini, tidak senang ke sini. Menerima yang ini, menendang yang itu, menendang mencengkram, menendang mencengkram. Saya bertanya pada diri saya, kok saya nggak bahagia-bahagia ya begitu? Kemudian saya belajar, terus belajar. Oh, ini kunci-kuncinya, sesederhana itu. Longgarkan cengkraman masa lalu. 2, biarkan semua hal pergi. Jangan ada yang ditahan. Karena perubahan adalah hukum alam. Masa mudamu telah pergi. Sudah, jangan pengen muda terus. Melawan hukum alam. Nikmati aja sekarang. Di masa tua ini kalian bisa melakukan apa? Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Gigi yang dulu utuh bisa makan kacang keras-keras sudah pergi. Sudah, jangan terus menerus memikirkan yang sudah pergi. Nikmati aja gigi berapa lagi sekarang. Ya sudah, jangan makan kacang karena masih banyak yang bisa kita makan. Betul nggak? Kan otak kita karena senangnya kacang selalu memikirkan gigi yang dulu. Sekarang giginya sudah nggak ada, biarkan pergi. Sekarang sadari gigimu tinggal berapa. Apa tidak ada makanan lain penggantinya? Ada, ubi, tahu. Emang tahu bukan kacang? Tahu itu kacang yang sudah digilingkan, kacang-kacang juga. Cuman pikiran inginnya yang keras, tidak mau yang lembut. Kan pikiran yang memainkan kita. Ngerti nggak? Ini udah mahal ini kajian. Kan sesederhana itu sebetulnya. Nah, kita ini selalu ingin bahagia, ingin bahagia, ingin bahagia. Lalu bahagia yang dimaksud itu adalah mendapatkan yang kita ingin. Padahal yang kita ingin tidak akan lama, pasti pergi. Betul nggak? Nih saya kasih tahu, ada nggak yang punya mobil dari dulu itu aja mobilnya? Ada? Mungkin ganti mobil baru atau pergi. Ya nggak apa-apa. Ngapain mikirin yang pergi? Kalau ada yang mau pergi, pergilah. Jangan ditahan oleh kita. Karena perubahan adalah hukum alam. Clear sampai sini? Oke. Ini nanti kalau sudah saya kasih rahasianya, kalian akan punya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Jadi tidak ada penolakan lagi. Betul? Iya. Ini wajah-wajah yang menua ini, masalahnya cuman selalu terpikat sama memori. Yang dibicarakan itu, oh dulu waktu saya sedang menjabat, dulu. Kan sekarang kamu sudah tidak menjabat lagi. Itu sudah lewat. Hidupmu saat ini. Betul? Makanya orang yang selalu terpikat dengan masa lalu, dia akan kehilangan berkahnya hari ini. 3 rahasianya, pahami sifat pikiran. Pahami sifat pikiran. Apa yang paling utama dari pikiran? Pikiran itu senang ketika dia mendapatkan yang dia ingin. Dan setelah dia mendapatkan yang dia ingin, dia melekat pada yang dia ingin. Dan yang luar biasa, dia akan mengidentifikasi dirinya dengan yang dia ingin. Padahal yang dia ingin tidak akan selamanya ada bersama dia. Pada saat yang dia ingin pergi, akibatnya pikiran akan marah, menolak. Betul? Iya. Makanya penyakitnya sederhana, migrain.
Saya kasih tahu ya, kalau kalian migrain itu nggak usah minum obat sakit kepala. Telusuri dari mana nih migrain itu. Migrain itu jelas ada kemelekatan pikiran karena dia mengidentifikasi diri dengan yang dia ingin. Paling yang dia ingin pasti akan berlalu. Itu saja. Sederhana kok. Sederhana kan? Lah, kalau ngaji dengan saya sederhana, tapi bisa dipraktekkan. Saya tidak menjanjikan apa-apa kok. Tetapi saya menjamin siapapun yang mempraktekkan ini akan mendapatkan hasilnya di sini saat ini sekarang. Gak tahulah namanya apa itu, pahala atau pahalu, saya juga nggak ngerti. Saya tidak pernah menjanjikan apa-apa. Tapi kalau dipraktekkan, hasilnya kita nikmati di sini saat ini sekarang. Oke, terasa? Ngerti sekarang sifat pikiran? Pikiran itu sukanya yang dia ingin. Dan ketika dia mendapatkan yang dia ingin, dia akan melekat pada yang dia ingin. Dan setelah itu dia akan mengidentifikasi diri sebagai yang dia ingin. Contoh, dia mengidentifikasi sebagai orang kaya, pasti tidak siap tidak kaya, bukan? Salah pikiran mengidentifikasi orang kaya. Padahal jadi orang kaya itu tidak abadi. Suatu saat akan ada siklus di mana dia tidak kaya lagi, supaya dia merasakan sebetulnya tidak kaya itu hanya sedang merasakan betapa sesuatu itu terasa adanya kalau sudah tidak ada. Paham maksud saya? Kan kalian udah punya pengalaman, HP dekat dengan kalian, begitu HP tertinggal panik, bukan? Kan terasanya adanya HP itu kalau sudah tidak ada, apalagi hilang. Jadi sebetulnya ketika kita diambil bagian kita oleh Allah sementara waktu, Allah sedang mengajarkan betapa yang ada pada kamu itu sangat berarti dan terasa berartinya ketika tidak ada sementara. Kalau ada terus, kalian tidak akan bersyukur. Mungkin ada yang punya pengalaman kan? Alah dulu ketika jaya 100.000 itu, wah. Tapi sekarang 100.000 tidak ada. Terasa sekali betapa luar biasanya 100.000. Ngerti maksud saya? Jadi Allah hanya sedang mengajarkan itu pada kita, bukan menyiksa, bukan mengazab. Tidak mungkin dia Allah yang Maha Pengasih mengazab hambanya sendiri. No, tidak. Dia sedang mengajarkan kepada kita untuk belajar merasakan kedewasaan. Itu saja. Terasa? Oke. Yang keempat, bebaskan kebergantungan pada wujud. Karena semua yang berwujud ini pasti berubah. Betul? Sebelah sini nih, ingin istrinya muda terus. Kemudian diidentifikasi oleh pikiran bahwa istri saya tetap cantik, tetap muda. Faktanya berubah. Saat berubah pikiran gak nerima, kan mulai mikir tuh, cari yang diinginkan pikiran. Saya harus kasih contoh, karena kalau dikasih contoh kalian tuh susah ngertinya. Ngerti maksud saya? Ya sama yang sebelah sini juga jangan tertawa dulu. Diidentifikasi suaminya gagah, betul nggak? Jalannya tegap, betul nggak? Iya, nggak perlu pakai obat kuat. Lah kemudian loyo, peot. Lah karena perubahan, kamu tidak menerima perubahan itu. Belanja itu, belanja ini, ya, pergi ke sini, pergi ke situ. Wah, macam makin tertipu. Karena pikiran mengidentifikasi kalau suami saya gagah dan muda. Kan pikiran yang membuat kita menderita, bukan fakta, bukan realita. Kita tidak ikut realita, tidak ikut perubahan. Jadi dikunci oleh pikiran kita sendiri. Betul apa tidak? Iya. Dulu ke pasar beli sayuran. Sekarang perginya nggak ke pasar, cari toko obat kuat. Melawan hukum alam. Tuh kan ketawa, betul? Ya, rumah masak. Ngerti maksud saya? Bebaskan kebergantungan pada wujud. Lihat saya semuanya, karena semua yang berwujud tidak pernah tidak berubah.
Betul nggak? Oke. Clear? Jadi biarkan yang berwujud juga pergi. Biarkan yang berwujud itu mengalami proses evolusi. Jangan ditahan oleh pikiran. Ketika ilmu rahasia ini sudah kita dapatkan, apa yang terjadi? Nih, saya mengumpulkan ilmu rahasia ini dalam perjalanan hidup saya yang panjang. Dan ternyata begitu diterapkan, adem. Makanya saya bagikan. Saya ini seorang ilmuwan. Jadi kalau saya mau menyampaikan sesuatu, saya riset dulu. Saya coba diselami dulu, baru saya bagikan. Ini bukan hasil kiriman WA kayak kalian itu. Ya kan kalian kebiasaan, betul nggak? Iya. Jus ini bagus, langsung dikirim ke orang lain. Dia sendiri belum minum. Luar biasa itu. Kalian itu senang berbagi sesuatu yang bodong, ya, kebiasaan itu. Yang keempat itu, yang kelima, sadari bahwa kenegatifan sebagai hambatan batin. Lihat saya semuanya. Ada hukum alam namanya law of attraction. Sekarang sudah ditambah jadi LOSA, law of spiritual attraction. Itu namanya hukum tarik menarik. Siapa menarik siapa? Nih saya kasih tahu. Ternyata bahagia bisa menarik bahagia. Sedih hanya akan menarik kesedihan. Jadi orang yang selalu sedih, jangan berpikir bahagia. Anda sedang menarik kesedihan baru dalam hidup Anda. Like attracts like, nama hukumnya. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi jangan berangan-angan lah. Kita ini terus aja membicarakan yang kita tidak suka, padahal inginnya yang kita suka. Ketika kita membicarakannya, berarti kita sedang menariknya. Yang kita suka tidak akan pernah datang, hanya hayalan pikiran. Karena apa? Karena mekanismenya tidak kita tempuh. Itu sebabnya kenegatifan adalah hambatan batin. Lepaskan semua kenegatifan. Kenegatifan yang saya maksud adalah pikiran-pikiran yang negatif. Itu. Lalu selanjutnya, stop mencari kedamaian. Stop. Semakin kalian mencari kedamaian, semakin tidak damai. Ada yang tanya sama saya, gimana kalau saya mengalami ketidakdamaian? Sederhana. Begitu Anda mengalami ketidakdamaian, terima seutuhnya ketidakdamaian. Saat itu ketidakdamaian berubah wujud menjadi kedamaian. Ini yang namanya kecerdasan. Ini nggak ada di universitas, nggak ada. Nggak ada. Ini pelajaran kesadaran. Ini bukan logika, ini intuisi. Logika itu pikiran sedang menjelaskan realita, tapi kalau intuisi itu ruh mengalami pengalaman realitas. Ini pengalaman ruh, pengalaman jiwa. Paham? Stop mencari kedamaian. Gimana caranya? Berserah diri, berserah diri. Itu kuncinya. Berserah diri artinya adalah menerima saat ini tanpa syarat. Bebaskan pikiran dari benar salah, bebaskan pikiran dari penghakiman, terima tanpa syarat. Jangan pernah berkata kepada semesta, mengapa ini terjadi? Tapi katakan pada semesta, pesan apa di balik ini yang hendak engkau sampaikan padaku? Pesannya akan kita terima. Nih saya kasih tahu. Suami baik akan ditinggalkan, suami tidak baik akan ditinggalkan. Mana yang tidak ditinggalkan? Meninggalkan yang tidak baik malah lebih gampang. Betul apa tidak? Jadi jangan terjebak baik tidak baik. Terima semua realitas apa adanya. Terima pesannya. Wah, kalau kita bisa menerima pesan itu luar biasa. Nanti akan saya buka rahasianya sebentar lagi. Saya akan jelaskan ayat-ayatnya. Kalau nggak pakai ayat kan kalian nggak percaya. Tapi ini rahasian dulu saya buka. Rahasianya dulu saya buka. Jadi stop mencari
kedamaian. Gimana caranya? Berserah diri. Terima saat ini apa adanya tanpa syarat, langsung damai. Bahkan ketidakdamaian ketika diterima langsung berubah wujud menjadi kedamaian. Sesederhana itu. Gak usah pakai duit, gak usah piknik kemana-kemana, gak usah. Kan banyak yang ingin cari kedamaian ke Bali, ke situ. Yang ada kalian nambah ketidakdamaian. Buktinya apa? Coba mau ke Bali, mau naik pesawat besok malam nggak tidur, udah nggak damai. Betul nggak? Waduh, besok mau pergi, koper belum disiapkan, tuh nggak damai kan? Udah koper siap, mulai, anak-anak, cepet dong, cepet. Buru-buru pengen ke mobil, damai? Enggak, udah mulai marah-marah. Aduh, mandi lelet sekali sih. Duh, mau piknik macam apa kayak gitu? Di rumah juga sudah mau cari apa sebetulnya? Itu kebodohan. Udah masuk mobil, keluar dari garasi, cepat-cepat. Di jalan, dit, aduh, kurang ajar nih mobil. Wah, ngalin, marah-marah di jalan. Nyampe airport, ada kesalahan sedikit aja bagasi, marah lagi. Begitu sudah check in, pesawat Anda delay 10 jam. Wah, kiamat itu. Wah, langsung gedor-gedor meja. Wah. Saya suka lihat kalian tuh begitu. Ini model-modelnya kayak gini. Iya. Naik pesawat, pengen segera turun. Nyampe di tempat, pengen segera dijemput. Setelah dijemput, pengen segera masuk hotel. Udah masuk hotel, pengen segera ke pantai. Dari pantai, pengen segera ke sungai. Dari sungai, pengen segera ke restoran. Ini persis kayak ibu yang tadi punya 2 anak. Persis itu. Kayak ibu yang punya 2 anak tadi itu. Iya, hujan sedih, panas sedih. Nggak pernah bahagia ibu ini. Stroke. Ngerti nggak maksud saya? Ini hiburan dulu, hiburan yang sederhana dulu. Ini rahasianya saya bagi. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Belajar dari danau yang dalam. Diri kita adalah keseluruhan danau. Perhatikan saya. Danau yang dalam itu menggambarkan ketenangan. Diri kita ini menggambarkan keseluruhan danau. Danau yang dalam itu tidak selalu menjamin kalau di atas dia tidak ada badai, betul? Tetapi sekalipun ada badai, danau yang dalam tetap saja di kedalamannya tenang, betul apa tidak? Dan diri kita itu seperti itu, tenangnya ada, badai juga akan tetap ada. Tapi kita mau memilih siapa? Memilih ikut badai atau di kedalaman? Itu sebabnya diri kita yang sebenarnya bukan pikiran, bukan tubuh. Diri kita adalah pemerhati pikiran dan tubuh. Ingat, kita ini bukan si pemikir, tapi kita adalah pengamat bagi si pemikir. Kalau kita alihkan ke situ, sebetulnya kita tuh persis bunga teratai, tidak terganggu. Walaupun kotor tempat tubuhnya, malah makin bersih dan indah tumbuhnya. Seperti langit biru, biarkan awan hitam putih datang dan pergi, langit biru tetap aja menjadi penyaksi bagi datangnya awan dan putih. Selama kita hidup di sini, awan putih akan datang, awan hitam akan datang, karena perubahan adalah hukum alam. Jadilah langit biru, saksikan saja semuanya datang dan pergi. Enak. Punya duit banyak, saksikan. Gak punya duit juga saksikan, gak akan kelaparan kok. Semua sedang diajarkan oleh semesta sebetulnya. Kita ini sampai sekarang bertahun-tahun bersahabat dengan pikiran, tapi gak kenal pikiran. Boro-boro kenal diri sejati, pikiran saja yang di luar gak kita kenali. Betul apa tidak? Iya. Saya juga gak tahu kalian tuh cari apa selama ini di dunia ini. Pada sibuk. Ya, itu. Coba lihat tuh. Ketika terjebak benar salah, terjebak baik buruk, kita akan berpihak, bukan? Dan berpihak itu gak enak.
Dulu belum ngerti ilmunya. Apalagi yang sedang main klub kesayangan saya. Jadi tidak objektif. Kalau klub saya curang pun dibenarkan oleh saya. Yang penting menang. Tapi klub orang lain curang pada klub saya, dongol di situ, marah. Bahkan TV pun tonjok-tonjok. Betul nggak? Kan yang luka tangan sendiri. Makanya lihat, habis pertandingan sepak bola, stadion hancur, tempat duduk hancur karena klub kesayangannya kalah. Karena mengidentifikasi diri semua penontonnya seakan-akan dirinya itu adalah kemenangan, sehingga pikiran tidak terima dengan kekalahan, tidak objektif. Walaupun lawan itu lebih bagus mainnya, tetap aja kita akan sedih. Tidak ada penghargaan buat orang lain. Kita belum dewasa. Maaf ya, coba lihat penonton di negara yang sudah beradab. Siapapun yang bagus mainnya, aplaus, tepuk tangan. Jadi tepuk tangan itu sepanjang pertandingan. Siapapun yang menggolkan bagus, tepuk tangan. Orang sudah selesai dengan dirinya sendiri begitu. Coba begitu lawan memasukkan gol ke pihak klub yang kita sayangi, jempling. Tahu-tahu kursi aja amburadul. Betul nggak? Ini masalah kita. Karena kita tidak belajar. Coba perhatikan. Yang paling sibuk di sepak bola 2 klub penonton. Karena mereka semua terjebak pada benar salah, baik buruk, pengen menang. Yang paling anteng di situ cuman 4 orang. 1 wasit, 2 hakim garis kiri kanan, 3 inspektur pertandingan. Adem. Betul nggak? Mereka itu paling adem di situ, ya. Kalah siapapun senyum aja. Betul nggak? Makanya Allah mengatakan di Quran, hendaklah kalian semua menjadi wasit. Waja'alnakum ummatan wasato. Jadi wasit. Jadi wasit itu artinya tidak berpihak. Begitu wasit berpihak, pasti hancur stadion. Ngerti nggak penjelasan saya? Suka nonton bola? Coba mulai nanti nonton bola objektif. Coba, enak. Ya. Ada orang sampai darah tinggi naik gara-gara klubnya kalah, masuk rumah sakit, kan yang rugi sendiri. Betul? Lihat saya semua. Yang hari ini ada di klub A, pemainnya besok ada di klub B, lusa ada di klub C, pemainnya aja pindah-pindah. Nah, orang tuh pindah. Cing atuh tong bodoh wae. Betul nggak? Iya. Kita terus mengidentifikasi diri kita adalah klub kita, padahal pemainnya yang kemarin disorakin oleh kita hari ini membela klub kita jadi senang. Pikiran tuh begitu. Betul apa tidak? Nah, hidup kita seperti itu. Kalian itu tidak jadi wasit, jadi repot sendiri. Betul? Ini kan bengep-bengep gini. Iya. Ini stadion kita yang luar biasa ini hancur lebur, dihancurkan oleh identifikasi diri kita sendiri.